Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat takwa. Karena sesungguhnya iman dan takwa itulah yang menjadikan kita manusia yang mulia, manusia yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka iman adalah merupakan kenikmatan yang amat besar. Salam dan salam mari kita aturkan kepada baginda Nabi besar, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di surganya kelak bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan ini kita dipererat hubungan antara kaum muslimin. Mengapa? Dengan syariat puasa seluruh kaum muslimin merasakan hal yang sama. Ada kelaparan, ada kehausan, ada jamaah, ya, ada kebersamaan di bulan Ramadan ini. Nah, begitulah sesungguhnya Allah perintahkan dalam kehidupan kita di luar Ramadan, agar kita senantiasa bersama-sama, berjamaah, bersatu antara satu dan yang lainnya. Allah perintahkan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Ayat ini memerintahkan kita orang-orang yang beriman agar menjaga kebersamaan, ya, kerukunan, kebersatuan, kekuatan umat Islam, ya, agar kita menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang diikat dengan keislaman, yang diikat dengan keimanan. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga ukhuwah Islamiyah adalah wajib, dan kita dilarang untuk bertikai, dilarang saling mengejek, dilarang saling menjatuhkan, menjelek-jelekkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Ya. Mencaci maki, menjatuhkan, menjelekkan sesama muslim itu adalah satu perbuatan kefasikan, satu perbuatan dosa yang harus ditinggalkan. Tidak peduli apapun golongannya, kalau dia orang yang beriman, maka itu adalah saudara kita. Dia menegakkan sholat, dia membayar zakat, dia ibadah puasa, walhasil melaksanakan 5 rukun Islam. Itu adalah saudara kita. Maka mencaci maki, menjelekkan adalah merupakan perbuatan kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, apalagi memusuhinya, ya, apalagi memeranginya, apalagi sampai membunuhnya, ya, maka itu adalah perbuatan yang mampu mengeluarkan, ya, seseorang dari agama Islam, alias ia menjadi orang kafir. Itu adalah perbuatan kufur, perbuatan kekafiran. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Maka persaudaraan di antara umat Islam ini adalah di atas segala-galanya. Ya, tidak boleh persaudaraan ukhuwah Islamiyah ini dikalahkan dengan kenikmatan duniawi. Ya. Hanya karena kita mengejar jabatan, hanya karena kita mengejar karir, hanya karena kita, ya, mengejar kenikmatan dunia, ya, kita rela menjatuhkan persaudaraan kita rela memutuskan
ya, memutuskan persaudaraan di antara umat Islam. Haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita rela mencaci maki sesama umat Islam, sesama ulama, naudzubillah min dzalik. Ya. Perbuatan kufur, perbuatan kafiran, tetapi banyak orang yang tidak menyadarinya. Ya. Hanya karena tergoda dengan kenikmatan dunia, nikmat jabatan, nikmat duniawi. Ya. Ia rela mencaci maki sesama umat Islam. Ia rela menjatuhkan sesama umat Islam. Inilah perbuatan kekufuran. Maka kata Allah, fa aslihu baina akhwaikum. Jika ada pertentangan di antara umat Islam, maka perbaikilah. Ya. Perbaikilah ukhuwahmu. Ya. Bagaimana agar kita bisa menjaga, ya, ukhuwah Islamiyah ini? Yang pertama, hendaknya kita tidak fanatik pada pendapat yang salah. Ya. Tidak fanatik terhadap pendapat yang salah. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ketika sesama umat Islam ada perbedaan, ya, pendapat, ya, ada perbedaan, ya, kesimpulan, pandangan, maka solusinya adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasul ini bersifat mutlak, wajib. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada orang-orang yang diserahi urusan di antara kaum muslimin. Ya. Pemimpin kaum muslimin, pemimpin umat Islam, ya, orang-orang yang diserahi urusan untuk memimpin umat Islam, kita diperintahkan untuk taat. Ya. Selama dalam memimpin itu tetap menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketaatan kepada makhluk itu tidak bersifat mutlak. Maka Nabi mengatakan, Nabi bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Atau dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu adalah dalam hal kebaikan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian isyarat Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu terjadi pertentangan, perselisihan di antara kalian, farudduhu ila Allah war Rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billah, kalau kamu mengaku beriman kepada Allah. Jadi konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah, maka kita ketika di antara kaum muslimin menghadapi perbedaan, menghadapi pertentangan, perselisihan, ya, maka tidak merasa benar sendiri, tidak merasa paling cakap, paling pandai, paling benar sedangkan yang lain salah. Enggak, itu namanya fanatik terhadap pendapatnya. Ketika orang beriman menghadapi satu perbedaan, maka dia lebih mengedepankan bagaimana Allah dan bagaimana Rasulullah. Kita kembalikan lagi kepada Allah dan Rasul. Di mana kita mengembalikan? Yaitu dengan mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari kembali Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita mendapatkan ayat, kita mendapatkan hadis Nabi yang menjelaskan secara tegas dan sharih, maka kita tidak boleh mengandalkan ego kita, ya,
mengandalkan pendapat kita. Kita harus mau merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah agar kita tetap bisa menjaga ukhuwah Islamiyah ini, tidak boleh mencela orang atau golongan yang lainnya. Antara golongan satu dan yang lainnya tidak boleh saling mencela. Kelompok satu dan kelompok yang lainnya, partai satu dan partai yang lainnya, ya. Organisasi satu dan organisasi yang lain tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling menjelek-jelekkan, ya, tidak boleh saling merendahkan. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah, ya, suatu kaum merendahkan, mengejek, menghina, ya, min qaumin, kaum yang lain, ya. Asa yakunu khairan minhum, karena kaum yang diejek tadi, yang direndahkan tadi bisa jadi lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'um min nisa'in, dan tidak boleh seorang wanita merendahkan, mengejek wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna, karena bisa jadi wanita yang diejek tadi dia lebih baik daripada wanita yang mengejek. Maka saling mengejek, saling menghina, baik individu maupun golongan, ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah hendaknya agar ukhuwah Islamiyah kita tetap terjaga, kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, ya. Tidak peduli apapun golongannya, tidak peduli apapun organisasinya. Kalau itu adalah orang yang beriman, itu adalah orang yang berislam, seorang muslim dan mukmin, maka kita perlu saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling tolong menolong dalam ketakwaan, di mana Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolonglah kalian, ya, dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong wala ta'awanu 'alal itsmi, dalam perbuatan dosa, wal 'udwan, ya, dalam permusuhan, ya. Maka agar ukhuwah Islamiyah kita tetap terjaga, kita hendaknya saling tolong menolong, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, ya, tanpa memandang golongan, tanpa memandang organisasi. Nah, dengan tiga hal ini, ya, insya Allah kita akan mampu menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang diikat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak boleh fanatik pada pendapat yang salah, tidak boleh mencela antara satu dan yang lainnya, antara golongan satu dan yang lainnya, dan hendaknya kita saling tolong menolong kepada sesama saudara kita. Insya Allah dengan tiga hal ini Allah Subhanahu wa taala akan memperkokoh keimanan dan, ya, ukhuwah kita terhadap kaum muslimin, memperkuat barisan umat Islam, dan Allah akan berikan kemenangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.